Salam, selamat pagi anak-anak. Pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 ini kita kembali lagi dalam kegiatan belajar mengajar. Seberapapun kita yang hadir, kita akan mulai dengan tepat waktu ya. Bu akan share screen materi kita pada hari ini. Oke. Hari ini kita akan belajar di bab 13, sekolah dan keluarga sebagai tempat melatih disiplin. Sebelum kita mulai pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Ibu pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk belajar. Kami menyerahkan kegiatan belajar mengajar ini ke dalam tangan Tuhan. Menit-menit ke depan kami serahkan ke tangan-Mu, materi yang disampaikan, dan juga anak-anak yang hadir Engkau memberkati, sehingga apa yang kami kerjakan dan lakukan pada hari ini semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami akan memulai kegiatan belajar ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Baik, mari kita lihat dulu ya. Mari kita lihat apa sih KD dan indikatornya. Ya, itu ya. Jadi, Ibu akan bacakan KD 1 dan indikator 1, menerima disiplin sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan. Indikator 1, melakukan penilaian terhadap diri sendiri menyangkut disiplin diri. Lalu yang kedua, memiliki sikap disiplin sebagai wujud ketaatan kepada firman Tuhan. Indikatornya menjelaskan definisi disiplin dan manfaat bagi remaja SMP kelas 7. Lalu yang ketiga, menjelaskan manfaat disiplin remaja SMP kelas 7. Lalu indikator yang ketiga, melakukan pemahaman Alkitab mengenai disiplin ibadah berdasarkan Kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai yang ke-28. Baik. Tujuannya ya. Kita lihat dulu tujuannya ya. Oke. Ya, silakan dilihat tujuannya. Yang pertama, melakukan penilaian diri sendiri, menyangkut disiplin diri. Lalu yang kedua, mendefinisikan definisi disiplin dan manfaat bagi remaja SMP kelas 7 dan memahami Alkitab mengenai disiplin ibadah berdasarkan Kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai yang ke-28. Lalu materi yang kita ajarkan pada hari ini, tadi kita sudah berdoa di awal, lalu di situ kita akan masuk di dalam pengantar pemahaman disiplin, dan yang ketiga disiplin mempengaruhi kehidupan remaja, dan rangkuman. Kita masuk ke dalam B, memahami disiplin. Oke, kita baca dulu ya Alkitab di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Ibu akan bacakan untuk kita, anak-anak tolong diperhatikan slide-nya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi kenapa kita mengawali pemahaman disiplin dengan bacaan Alkitab 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8? Karena kalau sudah berbicara disiplin, dia ada hubungannya dengan latihan ya, melatih diri ya. Di sini dikatakan latihlah dirimu beribadah ya. Jadi ibadah itu perlu dilatih selain kita melatih fisik kita ya. Jadi latihan fisik itu berguna, tetapi latihan secara rohani, ibadah itu bergunanya ya, berguna dalam segala hal. Lalu dia mengandung janji baik hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Oke. Apa arti disiplin? Oke, kita mau lihat dulu arti disiplin itu apa ya, anak-anak. Oke, kita lihat.
berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bicara tentang tata tertib, ya, di sekolah, kemiliteran, dan sebagainya. Kalau misalnya kalian tinggal di asrama, asrama itu juga punya tata tertib dan sebagainya. Apalagi sekolah, ya, ada tata tertibnya. Lalu disiplin juga berbicara tentang ketaatan, kepatuhan kepada peraturan, tata tertib, dan sebagainya. Lalu bicara juga dengan bidang studi yang memiliki objek, sistem, dan metode tertentu. Nah, itu dia ya. Disiplin dimulai dari dalam rumah. Nah, itu dia. Lalu sekolah, masyarakat, tempat beribadah. Jadi disiplin itu tidak bisa langsung stop jadi, nggak bisa. Jadi disiplin itu harus dilatih. Karena disiplin itu bicara tentang ketaatan, kepatuhan, dan sebagainya. Terkadang kita ya, kalian sebagai siswa ya, ibu juga dulu pernah menjadi mahasiswa, ibu juga pernah jadi siswa, pernah juga tidak patuh. Tetapi dari sini kita bisa belajar bahwa disiplin ini dikerjakan secara terus-menerus, dan disiplin itu dimulai dari rumah ya, atau di keluarga. Lalu kita mau lihat jenis-jenis disiplin ada apa saja. Yang pertama, bicara tentang disiplin diri, melatih diri melakukan segala sesuatu dengan tertib dan teratur secara berkesinambungan untuk meraih impian dan tujuan yang ingin dicapai dalam hidup. Jadi kita punya yang namanya disiplin ya, disiplin diri. Jadi kita mengatur hidup kita, memanage hidup kita ya. Lalu yang kedua, ada yang namanya disiplin waktu. Nah, setiap orang memiliki waktu yang sama setiap harinya, yakni berapa? 24 jam. Ya, membagi waktu untuk berbagai aktivitas, kegiatan sehari merupakan sesuatu yang harus dilakukan semua orang. Jadi, dalam satu hari itu kita pasti punya yang namanya aktivitas tetap ya. Biasanya kalau anak-anak sekolah itu punya aktivitas tetap ya. Hari hari misalnya hari ini jam jam 7, jam 8 misalnya bangun tidur, atau misalnya sarapan ya. Jam 8 sarapan, misalnya jam 7 bangun misalnya gitu kan. Tapi kalau sudah sekolah yang tidak online lagi kan jam 7 sudah ada di sekolah dan sebagainya. Jadi ada yang namanya pengaturan waktu dan sebagainya sampai menuju ke kita mau tidur lagi. Lalu yang ketiga, jenis disiplin yang ketiga adalah disiplin rohani. Ya, setiap aktivitas yang bisa membantu kita memperoleh kekuatan untuk menjalani hidup seperti yang diajarkan dan dicontohkan Yesus Kristus. Apa saja disiplin rohani itu? Ya, tadi di awal kita sudah baca firman Tuhan dan kalian juga sudah melihat ya, disiplin rohani itu pada saat kita beribadah, ya, pada saat kita berdoa, pada saat kita merenungkan firman Tuhan serta melakukan firman Tuhan, pada saat kita melayani Tuhan dimanapun kita berada ya, baik di gereja, baik di lingkungan masyarakat, baik di dalam keluarga ya, baik di dalam lingkungan pertemanan. Nah, jadi kita penting untuk memiliki disiplin ini, apalagi kita sebagai orang yang percaya. Jadi siapakah role modelnya? Role modelnya adalah Tuhan Yesus. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Kita mau lihat contoh disiplin di sekolah itu apa saja sih? Nah, yang pertama, masuk ke sekolah tepat waktu, lalu melaksanakan jadwal piket yang telah ditetapkan, membuang sampah pada tempatnya, ya, duduk dengan tenang dan rapi, ya, izin dengan pengajar jika ingin keluar kelas dengan alasan yang dibenarkan, mengerjakan jadwal piket, lalu izin terlebih dahulu ketika keluar kelas seperti ke kamar mandi contohnya ya, lalu mengenakan atribut sekolah dengan lengkap. Nah, ini penting nih, mengerjakan tugas. Jadi tolong buat kalian yang belum kumpul tugas, silakan dikumpulkan tugasnya ya. Nah, ini mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk mengerjakan hari ini, kumpulkannya hari ini, ya kerjakannya hari ini juga. Kumpulkannya hari ini juga ya.
waktunya itu ada 24 jam ya, seperti itu. Jadi ini untuk melatih disiplin ya, disiplin kamu walaupun kita masih belajar online, tapi nanti kan kita akan tatap muka nih ya di sekolah ya. Jadi mari anak-anak kita kerjakan ya apa yang menjadi tugas kalian sebagai murid itu apa ya, tugas kalian sebagai anak itu seperti apa dan sebagainya ya. Ini ya. Oke, kita lihat lagi slide yang ke-9. Nah, ini contoh disiplin di rumah ya anak-anak. Pertama itu membantu orang tua dalam melakukan pekerjaan atau jaga adiknya lah ya. Lalu apalagi tidur dan bangun tepat waktu. Jadi sekarang ini ya banyak sekali anak-anak usia kalian itu tidurnya nggak tepat waktu ya, bangunnya nggak tepat waktu, tidurnya nggak tepat waktu. Kenapa? Karena fokusnya di HP ya, di gadget. Memang kita belajar menggunakan HP, menggunakan smartphone itu, tetapi jangan sampai kita dikuasai oleh hal yang panah itu, benda mati itu. Sampai-sampai kita tidak menjaga tubuh kita. Tubuh kita ini juga perlu kita jaga loh ya. Tidur, bangun, dan sebagainya. Oke, merapikan buku setelah belajar. Nah, Bu harap kalian selama di rumah masing-masing belajar ya. Belajarnya lebih banyak daripada main gamenya. Lalu makan secara teratur. Nah, ini juga penting ya, supaya otakmu memiliki nutrisi ya. Jadi makan pagi itu penting sekali ya, anak-anak. Lalu membereskan mainan apabila selesai bermain, belajar dan mengerjakan PR, ini disiplin yang dilakukan di rumah, merapikan tempat tidur, menjaga kebersihan rumah. Nah, ini masih banyak lagi ya, sebenarnya masih banyak lagi, ini cuman contoh saja ya. Oke. Apakah disiplin mempengaruhi kehidupan remaja? Ya. Apakah disiplin mempengaruhi kehidupan remaja? Ya. Nah, berbagai aturan dan disiplin yang dibuat ini ada manfaatnya. Nah, dan bertujuan untuk menjaga ketertiban bersama dalam masyarakat maupun lembaga seperti keluarga, sekolah, juga gereja. Ya. Jadi adanya aturan, disiplin yang dibuat itu memiliki manfaat, memiliki tujuan. Tujuan yang pertama itu supaya tertib. Ya, contohnya ini ya, buang sampah pada tempatnya. Ya. Kalau yang Ibu tahu ya, Indonesia ini negara yang menghasilkan sampah yang cukup banyak juga gitu. Ya, tapi tidak sedikit orang yang mendaur ulang sampah itu ya menjadi sesuatu hal yang berguna. Tetapi masalahnya Indonesia, dan juga bukan masalah Indonesia saja, masalahnya dunia ini ya, sampah sangat banyak sekali ya, sangat banyak ya. Walaupun kadang ada aturan jangan buang sampah sembarangan, tapi masih aja orang buang sampah sembarangan. Kenapa sih gitu ya? Ada apa sih dengan dengan perintah ini ya? Ya. Jadi mari kita disiplinkan diri kita yang sederhana saja dengan membuang sampah pada tempatnya ya. Kenapa? Yaitu tujuannya kan baik ya. Lalu nah di sininya, di mana-mana selalu ada aturan yang dibuat baik tertulis maupun tidak, yang diharapkan ditaati semua orang. Nah, ini kalau kalian sedang berada di jalan raya ya, jalan-jalan, pasti kalian akan menemukan rambu-rambu ini ya. Jadi jangan berpikir, oh peraturan itu ada untuk dilanggar. Tidak. Kalau misalnya ada seseorang yang berpikir demikian, pemikirannya sesat ya. Sesat pikir sebutannya ya. Jadi peraturan ada supaya kita melakukannya, supaya kita tertib dan sebagainya ya. Jadi sebagai anak Tuhan ya,
Dari sini kita dapat belajar bahwa penting sekali untuk hidup disiplin. Jadi disiplin itu dimulai di dalam rumahmu, ya. Kalau kamu disiplin di dalam rumahmu, pasti kamu keluar akan membawa pengaruh yang baik dari dalam keluar. Itu dia ya. Sehingga pada saat kamu berada di lingkungan luas, ya di sekolah, kamu sudah terlatih untuk melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang tertib, hal-hal yang teratur. Nah, itu dia ya. Jadi disiplin ini sangat mempengaruhi kehidupan remaja. Bukan hanya remaja, tetapi semua orang. Ya, memang susah-susah gampang ya, disiplin. Tapi kita di sini belajar bagaimana sih caranya supaya kita memiliki disiplin yang baik. Tadi kan diajarkan ya, ada 3 jenis disiplin. Yang pertama itu disiplin diri dulu. Berarti kita diminta untuk kayak mengatur diri kita dulu, latih diri kita. Memang nggak mudah. Saya bilang mudah. Nggak ada yang mudah, ya. Tapi kalau kita mau, ya, kita pasti diberikan kemampuan untuk dapat melakukannya, ya. Disiplin diri, ya. Oke. Mari kita lihat teks Alkitab tentang disiplin ya anak-anak. Nah ini Yosua pasal 14 ayat 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Dan beribadahlah kepada Tuhan. Lalu ayat yang ke-15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, teks Alkitab tentang disiplin ini bicara tentang disiplin apa? Beribadah. Ya, Yosua ini adalah seorang tokoh besar, ya, yang dipilih, ya, yang dipilih Tuhan membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Ya, setelah Musa ya, Musa baru Yosua. Nah, jadi di sini ada perkataan ya, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan setia. Nah, di sini Yosua meminta kepada bangsa Israel, ya, jauhkanlah Allah lain ya, ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah. Nah, lalu di ayat yang ke-15 Yosua menetapkan hatinya untuk beribadah kepada Tuhan. Dan Yosua juga berkata kepada bangsa Israel, jika kamu tidak menganggap baik untuk beribadah kepada Tuhan, ya pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah dan sebagainya. Ini merupakan bicara tentang disiplin rohani ya, disiplin dalam beribadah. Nah, oke. Nah, sini keterangannya ya. Yosua adalah pemimpin komunitas bangsa Israel sekaligus pemimpin spiritual. Ia membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang konsisten dan taat pada aturan. Dalam komunitasnya juga aturan dalam ibadah. Ia juga taat dan setia pada Tuhan Allah yang memimpin Israel keluar dari tanah Kanaan. Tanah Mesir maksudnya ya. Ini salah. Lalu Yosua melihat bahwa orang Israel mulai tidak konsisten, ya, hatinya tidak tetap atau tidak teguh pada pendirian mereka untuk beribadah hanya kepada Allah saja, ya. Mereka beribadah kepada dewa orang Kanaan. Karena itu Yosua minta mereka menentukan pilihan, ya, menentukan pilihan kepada siapa mereka akan beribadah. Yosua tidak hanya memberikan mereka pilihan, tapi ia juga menentukan pilihannya yang konsisten dan teguh. Ia dan keluarganya hanya taat dan beribadah kepada Allah saja. Nah, ini dia. Oke.
Jadi Yosua ini Tuhan percayakan ya membawa bangsa Israel ya ke tanah perjanjian, itu tanah Kanaan ya. Tapi kita tahu bahwa sebelum sebelum Yosua dan kawan-kawannya masuk ke tanah Kanaan ini kan mereka menyembah kepada berhala-berhala ya, menyembah kepada tadi dikatakan ada dewa Amori, dewa orang Kanaan dan sebagainya. Nah, Yosua ini mau supaya bangsa Israel jangan terpengaruh dengan apa namanya dewa-dewa ini, tetapi menetapkan hati mereka untuk beribadah kepada Tuhan Israel ya, kepada Allah Israel. Lalu apa yang terjadi ya? Kalau kalian melihat sejarah bangsa Israel ya, lihat aja di dalam Alkitab, ada kitab di dalam kitab Hakim-Hakim ya dan sebagainya, kitab Tawarik dan sebagainya. Sering sekali bangsa Israel jatuh ya, jatuh di dalam dosa penyembahan berhala itu yang paling banyak. Nah, jadi perjuangan Yosua ya ini luar biasa ya anak-anak. Demikian juga dengan kita yang hidup sekarang ini ya, berhalanya malah lebih banyak ya. Berhalanya apa aja tuh? HP ya, HP apalagi ya medsos itu gitu ya. Games itu banyak sekali ya berhalanya. Sehingga kita fokus kepada hal-hal fana, tidak fokus kepada Tuhan. Nah, ini. Jadi dari sini kita bisa belajar tentang disiplin rohani ya, disiplin dalam beribadah. Mari kita fokuskan hati kita kepada Tuhan ya, fokuskan hidup kita kepada Tuhan ya. Terus konsisten dan memiliki pendirian yang teguh ya. Oke, lanjut. Nah, disiplin dalam beribadah berpengaruh pada seluruh kehidupan. Perhatikan ya. Jadi disiplin ini sangat berpengaruh dalam seluruh kehidupan, apalagi dalam hal beribadah. Nah, ketaatan Yosua membawa hasil yang positif. Akhirnya bangsa Israel menyadari kesalahannya dan mereka kembali beribadah hanya pada Allah saja. Nah, tapi bukan stop sampai di sini ya. Kalau anak-anak lihat dari perjalanan bangsa Israel tadi Ibu sudah sampaikan bahwa bangsa Israel sering sekali jatuh di dalam dosa penyembahan berhala ya. Luar biasa ini ya. Jadi memang hari-harinya itu penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Jadi kalau kita menetapkan hati kita kepada Tuhan, maka kita pasti melakukan apa yang benar. Kita pasti akan taat kepada Tuhan. Kita pasti akan fokus beribadah kepada Tuhan, ya. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, ya, tapi fokus hanya kepada Tuhan saja. Nah, anak-anak ini tugas ya, tugas buat kalian hari ini. Silakan di-capture ya. Tugas dikerjakan di buku tulis dan dikumpul pada hari ini. Tolong ya, kita hari ini sedang belajar tentang disiplin ya. Jadi disiplinkan diri kalian untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkannya karena ada dari kalian yang belum ada kumpul tugas sama sekali nih. Ibu nggak tahu apa yang menjadi kendala kalian. Kalau menurut Ibu sih karena kalian cuma kerja di rumah saja, banyak waktu yang kalian punya. Ya, jadi jangan pernah buang-buang waktumu. Ya, kalau masih ada kesempatan hari ini untuk mengerjakan tugas-tugas, ya, yang belum kamu kerjakan, ya. Jangan pernah tunda. Ya, kasihan kamu nanti. Malah nanti banyak lagi tugas kamu ya. Karena tugasnya kamu ini kan bukan cuma tugas agama, ya. Tapi banyak lagi tugas-tugas yang lain. Tolong ini dikerjakan ya. Tugas ini dikerjakan. Di situ kalian diminta untuk membaca ya.
membaca kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 28. Kamu baca dulu baik-baik, baca ya. Jadi kalau enggak ngerti baca sekali, baca lagi. Enggak ngerti baca lagi gitu ya. Baca ya. Baca kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 28 ya. Kerjakan soal-soal berikut ya. Apakah persoalan yang dihadapin oleh bangsa Israel pada waktu itu yang berkaitan dengan kepercayaan imannya? Lalu mengapa Yosua minta orang Israel untuk memilih kepada siapa mereka hendak beribadah? Lalu yang ketiga, apa kaitannya dengan disiplin? Bagaimana cara orang Israel menjalankan ketaatan pada firman Tuhan? Ya, silakan di capture. Rangkumannya, oke. Yang pertama, disiplin merupakan sikap hidup yang harus dijadikan sebagai kebiasaan hidup dan bukan hanya menyangkut ketaatan. Jika dijadikan pembiasaan hidup, maka akan dilakukan secara konsisten. Kapan dan dimanapun kamu berada, entah itu di sekolah, di rumah, di gereja, maupun dalam masyarakat. Ya, jadi disiplin merupakan sikap yang harus dijadikan kebiasaan supaya kita dapat taat ya. Sekolah dan keluarga adalah dua lembaga yang lebih berperan dalam menumbuhkan dan membangun disiplin dalam dirimu ya. Semua lembaga pendidikan meletakkan disiplin sebagai hal penting yang menjadi bagian tak terpisahkan dari proses pendidikan. Jadi sekolah dan keluarga adalah dua lembaga ya yang lebih berperan dalam menumbuhkan bahkan membangun disiplin dalam dirimu ya. Pertama itu keluarga dulu, baru sekolah. Lalu demikian pula keluarga di rumah salah satu aspek penting yang turut menentukan kedamaian dalam keluarga dan disiplin semua anggota keluarga di rumah ada aturan-aturan yang harus ditaati dan dijalankan oleh semua anggota supaya kehidupan berjalan dengan baik. Misalnya, setiap anggota keluarga jika pergi harus pamit pada yang lain. Nah, ini dia ya. Apabila anak-anak dan remaja, keberadaan mereka harus dalam pengawasan orang dewasa. Disiplin turut membentuk karakter seseorang menjadi manusia yang bertanggung jawab. Ya, ini rangkumannya ya anak-anak ya. Jadi disiplin itu turut membantu karakter seseorang menjadi manusia, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oke, Ibu ralat dulu yang tadi Ibu jelaskan sedikit tadi ini. Ia juga taat dan setia pada Tuhan Allah yang memimpin Israel keluar dari tanah Kanaan. Jadi tadi Ibu lupa ya bahwa Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, pada saat itu ya bangsa Israel ya menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian ya, tanah perjanjian, dan perjalanan itu selama 40 tahun ya, selama 40 tahun barulah mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Cuman Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Yang bisa masuk ke tanah Kanaan adalah Yosua. Ya, Yosua beserta Kaleb dan juga bangsa Israel lainnya. Lalu pada saat mereka menduduki tanah Kanaan, mereka ini ya, bangsa-bangsa Israel ini kan ada suku-sukunya nih. Jadi mereka diminta untuk menentukan tempat tempat ya, daerah kayak gitu ya, tempat atau daerah sekitarnya itu. Lalu mereka diminta untuk konsisten untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi kalau mereka tidak mau ya disuruh Yosua suruh pilih. Ya pilihlah ilah yang mana kamu mau sembah dan sebagainya. Tapi Yosua di sini menekankan bahwa dia dan isi rumahnya tetap percaya kepada Allah yang benar, yaitu Allah Israel. Oke, itu saja dari pembahasan Ibu. Jika ada yang mau bertanya tentang materi kita, silahkan. Jika ada yang mau bertanya ya. Oh ya, satu lagi Ibu mau sampaikan bahwa ibadah kita kan hari Rabu, tetapi karena ada kegiatan dari
aplikasi SSE yang anak kelas 9 mau ujian ya. Jadi ibadahnya diundur ke hari Kamis ya. Ibadahnya diundur ke hari Kamis. Itu aja dari Ibu. Ada yang mau ditanya? Silakan bertanya. Coba buka dulu itu video kalian ini. Buka ya, buka dulu ya. Nanda, ya buka dulu. Rahel, Keisha, Clarin. Oke. Kalian sehat ya? Seger-seger Ibu lihat wajahnya nih. Sehat, Bu. Seger-seger wajahnya ya. Mana ini? Clarin? Rahel? Nah, oke. Kenapa kok teman-teman kalian makin sedikit ini? Kalian kayaknya memang kalian harus masuk nanti di waktu kalian kelas 8 nanti ya. Supaya kalian bisa saling kenal satu sama lain. Ini kalau kayak gini caranya, waduh kayak mana mau kenal ya. Oke, terima kasih ya kepada anak-anak yang sudah hadir di dalam kegiatan belajar pada hari ini. Ya, kita tetap terus berdoa buat kita semua supaya kita tetap sehat. Jadi Ibu mau sedikit kesaksian ya. Jadi hari Kamis kemarin Ibu donor darah. Sudah dicek dokter kondisi bagus. Waktu diambil waktu transfusi darah 5 menit Ibu keluar dari ruangan, Ibu pingsan. Ibu pingsan itu mau 2 kali pingsan, terus tuh ditambah sakit perut, ditambah muntah-muntah, Ibu nggak tahu. Ibu sudah mikir ini, aduh, jangan-jangan mau mati. Jangan-jangan mau mati. Kayak gitu. Jadi kakaknya Ibu seorang perawat katakan, kamu ini syukur aja kamu tidak gagal jantung. Kalau gagal jantung selesai sudah. Tapi ya puji Tuhan, Tuhan masih berikan kesempatan sampai saat ini sehingga Ibu bisa ngajar kalian. Kalau misalnya Ibu enggak ngajar kalian berarti jangan-jangan Ibu sudah sudah pulang ke rumah Bapak. Tapi puji Tuhan ya. Tuhan Tuhan bilang nih, ini tugasnya belum selesai. Tugasnya Bu Yudit masih banyak nih. Ya udah. Makanya ngajar hari dia. Ya tetap dukung doa ya buat Ibu ya supaya tetap sehat terus. Karena memang kondisinya Ibu harus rehat cuma di rumah saja ini. Ibu nggak boleh bawa motor dulu. Ibu kalau dibonceng orang juga masih goyang-goyang nggak bisa. Jadi cuma di rumah saja, doakan buat Ibu ya. Dan kita semua kalian juga sehat di sana. Oke deh, itu saja kesaksian Ibu sedikit. Ibu harap kalian dapat mengambil mengambil kesaksian ini untuk didoakan ya secara pribadi. Baik, kita akan berdoa ya, kita akan mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini karena 10:30 nanti Ibu akan ngajar yang kelas 8. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau telah memimpin dan menyertai kegiatan belajar mengajar kami. Ampuni ya Tuhan apabila di dalam kegiatan belajar mengajar ini ada perkataan hamba-Mu yang tidak berkenan atau kesalahan dan sebagainya, ampuni. Minta Engkau menguduskan dan menyucikan kami. Engkau memberkati anak-anak yang sudah turut ambil bagian di dalam kegiatan belajar mengajar ini. Engkau memberkati anak-anak, Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan juga mampukan anak-anak untuk menerapkan disiplin pada dirinya dalam hal mengerjakan apa yang harus menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Demikian juga hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami telah selesai dengan kegiatan belajar mengajar ini, dan kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Bu. Shalom, Bu. Ya. Shalom, Bu. Tuhan berkati ya.